saya muliakan, berikutnya adalah fatanah. Cari pemimpin itu yang cerdas. Dalam bahasa Imam Hasan Al-Banna itu musaqaful fikri, ilmunya luas dan dalam. Oleh karena itu kalau ada calon anggota dewan atau calon presiden ketemu dengan kita tanya visinya, kita tanya misinya. Tadi saya belum selesai dongeng. Setelah ketemu Mas Anies, apakah tidak ketemu dengan yang lain? Saya harus sampaikan, kita sudah ketemu dengan Pak Ganjar Pranowo. Kita sudah ketemu dengan Pak Prabowo. Untuk menjaga keadilan. Karena i'dilu huwa aqrabu bittaqwa, keadilan itu mendekatkan kita pada ketakwaan. Semuanya kita dengarkan. Sampai kemudian muncul tuh bahasa dari beberapa anggota tim itu. Ai sugannya Pak Ganjar teh cenah teu sopan. Sugan teh galak. Sugan teh teu paham Islam, ternyata Pak Ganjar ge paham. Sugan teh Pak Prabowo teh kumaha, ternyata geuning bageut. Sugan teh Pak Anies teh kumaha, oh ternyata soleh. Ya. Jadi ternyata kalau calon itu begitu, balager jeung saroleh. Ya simpulannya itu. Pokoknya aya calon cancan gena naon geus galak. Jadi maksud saya cuma gini, nanti kalau ada calon bager, ibu jangan mudah tersanjung. Saya masih ingat betul tahun 2003 Pak Amin Rais datang ke Viaduk karena beliau mau nyalon bareng dengan Pak Siswono. Pak Amin Rais tiba-tiba ngobrol gini. Tahu nggak? Saya ini dulu pernah ke pesantren Bangil. Nah hati anjir sih erek nyalon mah ujung-ujung ngobrolkeun Bangil. Karena dia tahu bahwa kita Persis. Pak Anies ngobrol gini, saya itu dekat dengan Pak Utomo Dananjaya. Beliau adalah menantunya Ustadz Sudibya. Beliau dengan kami mendirikan Paramadina. Ayah sejarahnya. Pak Ganjar ngobrol gini, Ustadz tahu nggak? Sekarang Persis Jateng itu berkembang, tempatnya nggak jauh dari saya. Pak Prabowo datang, Masya Allah. Persis ini dekat dengan saya sejak pemilu tahun yang lalu, bahkan saya datang ke muktamarnya. Sigana, lamun ayeuna aidit nyalon. Pasti ngobrol kieu. Saya itu dekat dengan Pak Isa, kami pernah berbagi rokok bersama di parlemen. Jadi saya minta kita jangan mudah takjub. Makanya musaqaful fikri, dites pengetahuannya. Jadi calon DPR RI itu nanti akan ngurus uang 2.000 triliun lebih. Dari 2.000 triliun itu mau dibagi kemana? Jadi gubernur Jabar itu ngurus uang kurang lebih 48 triliun. Yang 48 triliun ini nanti dibagi kemana? Kemarin saya menyarankan dan alhamdulillah sudah jadi program. Ada program Maghrib mengaji, ada program satu desa, satu hafid, ada program one pesantren, one product. Sehingga kemudian uang itu mengalir untuk kepentingan-kepentingan menjaga agama kita agar tetap tumbuh di negeri tercintai. Oleh karena itu nanti tolong dites. Tapi nggak usah lah ya dites perkalian. 6 kali 3 kali 5 bagi 2 berapa, nggak usah. Lalu kemudian tabligh. Tabligh itu artinya komunikatif. Pilih pemimpin itu yang bisa mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan. Nabi itu adalah orang yang pandai berorasi, pandai berpidato. Ulama-ulama kita terdahulu itu pandai berpidato, pandai berorasi. Pak Isa Ansori itu sampai kemudian beliau disebut sebagai singa podium. Karena kalau beliau sudah ada di podium, maka beliau berpidato dengan luar biasa lantang. Kalimatnya jelas. Tujuannya jelas. Dulu juga sama, kita punya presiden itu jago berorasi, namanya Bung Karno. Dulu kakek saya dongeng sama saya, kalau Bung Karno sedang berpidato di radio, orang yang ada di pasar itu berhenti. Orang yang sedang ada di sawah itu ketika disebutkan itu Bung Karno badai pidato, semua itu berkumpul dengerin pidato presiden. Kenapa? Karena jago pidatonya.
Sekarang ada presiden berpidato di TV, dipindahkan channelnya. Ingat ya, yang dimaksud sekarang itu bukan hanya presiden yang sekarang, tapi presiden-presiden sebelumnya juga sama. Kunaon cik, kahiji teu menarik, kadua rakyat juga kadang gini, jir si ieu rek nipu naon deui ka urang. Kan gitu. Gak nyaman. Oleh karena itu cari yang lantang. Pak Kasman, salah satu juru bicara Masyumi, itu sampai kemudian disebut Kasman Singo di Mejo. Karena dia kalau sudah ngobrol di meja itu seperti singa. Singa podium. Dulu itu gagah-gagah, cerdas-cerdas. Dan kita harus akui juga ya, di jamiah kita juga, kita mulai kehilangan sosok-sosok orator yang handal. Coba kalau kita tanya, selepas Ustadz Siddiq Amin Allahu yarham wafat, kira-kira siapa asatid kita yang punya level mirip dengan beliau? Susah. Oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita agar kelak jadi generasi yang paling baik. Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan adalah saya minta jamiah ini tetap utuh. Tetap utuh. Saya kemarin di Masjid Agung Kota Tasik ngaji di hadapan PD Persis Kota Tasik, saya ngobrol kurang lebih seperti ini. Persis yang sekarang tersisa itu, yang akhirnya punya cabang tidak hanya di sudut-sudut desa, tapi juga sudut-sudut dunia. Bapak Ibu mesti tahu ya, Persis itu tidak hanya ada di Indonesia. Kita punya PCI di Jerman, ketuanya Haikal namanya. Kita punya PCI di Turki, kita punya PCI pengurus cabang istimewa Persis di Madinah, di Makkah. Kita punya PCI sekarang di Jepang, kita punya PCI di Australia. Jadi Persis itu sudah melintas batas negara. Dan saya sampaikan, kenapa Persis berkembang sampai jauh ke sudut-sudut dunia itu? Karena cuma satu. Persis yang sekarang itu adalah Persis ngaji. Jadi kalau Persis pengen tetap ada, ngajinya jangan bubar. Maka saya paling bahagia kalau diundang ke Kabupaten Bandung. Saya sekarang hampir setiap akhir pekan itu di Pamengpeuk, di Banjaran, sekarang di Cangkuang. Dan saya selalu amazed, saya selalu merasa luar biasa kalau datang ke Kabupaten Bandung, ngaji di titik manapun, jamaahnya banyak. Padahal nu diajarkan ku Ustad, eta kene. Dan luar biasa orang Persis mah. Ramadan di tanggal hiji tepikeun ka tanggal 30. Ustadna gonta-ganti tapi dalilna teh anger hayu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Eta teh anger jamaah teh kieu rudet-rudet ge kieu. Aing mah geus ieu mah nu kamari tapi tetep we cicing. Kan teu kieu ibu-ibu teh. Aing mah ieu mah nu kamari geus aing mah balik henteu. Kenapa cik? Karena dulu guru saya, meskipun dari NU di Tasik ngajarin gini, ciri jalma takwa mah teu bosen dina jalan kahadean. Subuh kamari sabaraha rakaat? Dinten ieu? Isuk? Pageto? Bosen teu? Oma. Ieu pedah ketua PC na pengen berkemajuan, isuk pageto mah diganti jadi opat. Enggak. Persis yang sekarang tersisa itu Persis ngaji. Oleh karena itu saya sampaikan kalau di sini ada caleg ya, saya sampaikan secara terbuka. Saya nggak ingin Persis ngaji ini yang sudah terbukti 100 tahun kuat menyinari bangsa ini dengan sinar dakwah, itu lalu kemudian pecah gara-gara urusan politik praktis. Lamun aya anggota dewan, calon anggota dewan ngagogoreng babaturanana padahal sama-sama di jamiah, padahal sama-sama keluarga besar Persis, saran saya laporkan. Kami tidak akan segan mencoret orang itu. Jadi kami ingin kita semua berfastabiqul khairah. Saha anu contona fastabiqul khairah tah jalmi anu nuju tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu bukan 100-200 orang, bukan 1000-2000 orang. Kalau musim puncak haji,
itu bisa puluhan ribu orang. Sok aya tara anu katincak. Sok aya anu katigrig. Sok. Lamun katincak jeung katigrig urang ngajak ribut teu? Sugan dia koplok sia ka aing sia nincak, ribut jeung aing ayeuna teu nyaho aing urang cangkuang. Ngamak teu? Henteu. Kunaon? Karena ruang pemaklumannya luas. Ya Allah, ieu teh da pasti niatna terek ibadah. Bieu mah lain nincak tapi katincak. Bieu mah lain nigrig tapi katigrig. Sok anggota dewan ge kitu. Si etanya siga kitu pasti teu kahaja dan tujuan nama pasti sarua mardotillah. Kalau sudah seperti itu nyaman. Makanya saya baru semalam rapat dengan 13 anggota tim siasah PP, saya katakan begini. Kita yang ada di tim siasah pimpinan pusat Persis ini akan ringan menentukan pilihan kalau kita melepaskan kepentingan-kepentingan individu dan kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta Cangkuang tetap kondusif. Saya titip ke ketua PC dan kepada jamiahnya. Ibu dan bapak yang ada di jamaah-jamaah juga sama tenang saja. Dan saya sampaikan, saya termasuk asatid yang melarang baju yang bernuansa partai politik masuk ke masjid. Montongnya, siga teu gablek baju deui nu lain. Kabayang teu, imam pakai baju moncong putih. Makmumna PKS. Allahu Akbar, cek PKS moal aing moal takbir lah. Si eta mah beureum aing kan oren. Habis. Sok. Ieu Ustad Yuyu teh ustad bager pisan. Karena beliau ini enggak senakal saya waktu di kampus. Bager ieu mah. Matak hese payuna baheula payu keneh saya. Ustad Yuyu ini bager pisan. Lungguh jaminna tuh. Tapi sabagar-bagarna Ustad Yuyu, misalkan Ustad Yuyu teh penggemar Persib. Ari imam make baju Persija. Bari tulisanna teh ditulis di tukang teh Persis goblok gitu. Iya pendukung Persib. Kira-kira kalau jadi makmum, tumaninah teh salatna. Pasti nage kieu. Duh aing sih ieu aing dejek, padahal nya tong Persis tong buat Persib gobloknya. Da aing ge sarua. Pendukung Persib terus we mikir. Oleh karena itu saya minta kalau kita datang ke masjid upayakan ya. Tidak membawa embel-embel lambang partai politik. Termasuk saya minta ke lingkungan jamiah. Tapi sekali lagi bukan berarti jamiah apolitis. Kita tetap terlibat dalam urusan-urusan politik. Tapi saya minta biarkan Persis ini tetap jadi lembaga pendidikan dan dakwah. Dan kalau suatu saat ibu dan bapak, karena insya Allah pasca 19 Oktober, pimpinan pusat Persis kemungkinan akan menerima seluruh baca pres. Kalau ada yang nanya, kunaon Pak Ganjar diterima, Pak Prabowo diterima misalkan, Pak Anies diterima. Saya ingin sampaikan, kita menerima mereka karena memposisikan kita sebagai guru yang akan memberikan nasihat bagi para pemimpin di antara kita. Jadi nggak usah banyak prasangka ya. Wah, Pak Anies ditampa sigana Ustadz Tatan jadi Menteri Agama, moal kersa. Saya nggak mau jadi Menteri Agama. Sabab Menteri Agama kudu PHBI. Peringatan Hari Besar Islam kumaha? Maulid Akbar menghadirkan Menteri Agama Tatan Ahmad Santana. Dilaksanakan di Jalak Harupat. Eta kabeh orang Cangkuang kieu. Goblok Ustadz Tatan. Padahal biasa-biasa aja ya gitu. Makanya atau misalkan Pak Ganjar diterima, mungkin Prof Atip mau jadi Menteri Hukum dan HAM. Enggak lah ya, enggak kayak gitu. Tapi kita juga sampaikan kepada baca pres itu bahwa sederhana, kalau Anda mau ajak Persis, ajak juga Persis tidak hanya nyoblos tapi terlibat dalam membangun bangsa dan negara ya. Jadi ulah kieu urang teh diajak milihna, ari di kabinetna teh diajak, kan enggak adil. Tapi kita akan meminta juga sesuatu yang kira-kira kita mampu ya. Dan jadi nanti gak bakalan gini, boleh kami dukung Anda asal Ustadz JJ jadi Menteri Negara BUMN, moal.
Atau Menteri Keuangan juga nggak bakalan, Bu. Makanya Ustadz JJ di Menteri Keuangan. Misalkan yang rasional itu Prof Atip jadi Menteri Hukum dan HAM, Ustadz JJ jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ada agak rasional. Ustadz Datan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, kan agak apa sih? Tapi lah mual abdi mah kamari dia dicalonkan, Bu. Kemarin saya diminta jadi wali kota Tasik, jawaban saya enggak. Karena saya lebih konsentrasi jadi wali nikah bagi anak-anak saya. Baik, saya kira itu. Hatur nuhun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.